Yo bolo-bolo, gak kerasa episode Bahasa Mas sudah sampai di episode 10 ya. Ini karena episode spesial ceritanya ya. Episode 10 kita akan bahas ikan yang spesial juga, ikan yang jadi favorit saya. Oke, langsung aja kita bahas. Simak sampai selesai, jangan sampai ketiduran. Kita bahas ikan favorit saya. Yo bolo-bolo, kembali lagi di channel Aquascape Salatiga. Ketemu lagi dengan saya Aji Bella di segmen Bahasa Mas, segmen yang ngebahas tentang berbagai macam satwa dunia aquascape setiap hari Minggu. Minggu ini kita akan bahas ikan aquascape yang jadi favorit saya. Pokoknya ikan ini gak begitu pasaran dan lumayan susah dicari di pasaran. Namanya Green Fire Tetra. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe. Share juga supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng tentang dunia aquascape di channel ini. Oke, sip lah. Ikan favorit saya ini memiliki nama ilmiah Apiocara kratbuni, sedangkan nama pasarannya dia itu biasa paling sering disebut dengan red belly tetra sama green fire tetra. Jadi kenapa red belly itu karena pola merah di perutnya itu mirip-mirip sama red belly piranha. Tapi yang paling sering disebut di dunia ikan itu aslinya ya namanya green fire tetra. Mungkin dinamakan green fire karena warnanya itu hijau sehijau api gas LPG. Green Fire Tetra ini badannya memanjang, sekilas mirip glassfin tetra atau glass bloodfin tetra. Jadi warnanya itu ya kalau baru dimasukkan karena stres ya dia itu transparan gitu. Tapi ketika udah masuk, udah settle, udah nyaman, warnanya sehijau gas LPG. Untuk stok pasaran, ikan ini lumayan susah ditemukan di pasaran. Bukan karena apa, karena ikan ini termasuk ikan yang anti mainstream. Nggak semua orang suka, ya lebih ke nggak semua orang ngerti lah istilahnya. Jadi ya karena nggak semua orang ngerti, yang jual pun juga mungkin malas-malas mau jual ikan ini. Lebih favorit ke neon sama kardinal sama bolo-bolonya itu. Kemudian untuk tank size dia itu minimal ya pakailah tank 50 cm, jangan terlalu kecil soalnya ikan ini tumbuhnya bisa lebih gede daripada neon tetra ya, kurang lebih sebesar red nose lah. Kemudian direkomendasikan untuk pakai dark substrate. Jadi tubuh ikan ini yang semi transparan bisa kebantu kontrasnya dengan pakai substrat yang gelap. Kemudian untuk pemakaian lampu bisa pakai lampu high, low dan sebagainya, tapi direkomendasikan juga menambahkan lampu yang ada warna hijaunya supaya warna ikan ini semakin gonjreng begitu saudara-saudara. Kemudian untuk diet dia itu omnivora, bisa dikasih makanan apapun, pelet, cacing kering, cacing beku dan lain-lain. Tapi dia itu sepertinya lebih suka dengan makanan yang mengandung protein hewani. Jadi sangat dianjurkan untuk selalu menyediakan, ya nggak selalu sih, ya kadang-kadang dikasih lah cacing kering apa cacing beku. Oh ya, dia itu juga suka makanin bangkai ikan lain, nggak seperti jenis ikan tetra yang lain. Untuk ukuran ikan ini bisa sampai dengan maksimal 5 cm, kemudian usianya maksimal 4 tahun. Untuk water parameter Green Fire Tetra ini ya hampir sama dengan jenis-jenis ikan tetra yang lain, cukup bandel untuk rentang pH sama hardnessnya. Kemudian untuk suhu bahkan dia itu lebih bandel daripada ikan jenis-jenis tetra yang lain yang membutuhkan suhu agak hangat. Dia itu bisa dikasih suhu yang agak dingin sampai 20 derajat, dia itu masih strong saat ikan-ikan yang lain udah ketombenan, udah kena white spot. Untuk behavior ikan favorit saya ini, dia itu termasuk ikan yang easy going. Easy untuk dipelihara, mudah untuk dipelihara, lumayan badak lah. Kemudian dia itu suka schooling kayak jenis tetra yang lain.
Minimal 6 ekor lah, dikasih 8-9 ekor ya lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Doi juga termasuk ikan yang santuy, bisa digabung dengan jenis ikan apapun selama ikan tersebut juga termasuk ikan yang santuy. Jadi santai aja, dia nggak bakalan nyerang ikan yang lain. Tapi jangan kaget kalau suatu saat dia terlihat makanin atau memakan bangkai ikan dari spesies lain. Jadi jangan kaget karena dia itu termasuk pemakan bangkai juga. Jadi dia nggak bakalan nyerang untuk dan membunuh ikan yang lain untuk dimakan, enggak. Tapi kalau ada bangkai ikan, dia bakalan makanin juga. Jadi jangan kaget. Nah, karena tabiat dia yang suka makan makanan bergizi dari protein hewani ini, termasuk udang juga nggak aman dari menu makanan dia. Nah, kesimpulannya, apakah ikan ini cocok untuk kalian pelihara di tank aquascape kalian? Kalau kalian cari ikan yang anti mainstream untuk tank kalian, teman-teman kalian nggak ada yang punya, terus kalian punya gitu. Kalau kalian orang yang anti mainstream itu, ya ikan ini sangat cocok untuk kalian pelihara di tank aquascape kalian. Terus nggak cocoknya ikan ini kalau mau dipelihara di nano tank. Jadi ikan ini kan ukurannya bisa segede red nose, lebih besar dikit lah. Kemudian dia itu schoolingnya nggak serapat red nose. Jadi kalau ditaruh di tank kecil, di nano tank 30 cm gitu agak gimana gitu, nggak keren. Oke, bolo-bolo, itu dulu pembahasan kita tentang Green Fire Tetra di episode ke-10 Basah Mas minggu kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya masih dibahas satwa aquascape hari Minggu di Aquascape Salatiga. Saya Aji Bella pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Salam teleskopis dari Salatiga dan ciao. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya.